Nama Boys Gang ini di akun medsos dulu itu ada yang namanya chatting itu yang namanya Camfrog. Aku sempat main di situ juga. Wah, ngintipin apa yuk Camfrog? Ketemu di Surabaya lah kok masuk cocok ya wes digas. Wah. Halo Sobat Om Jin, ketemu lagi dengan saya Andri John di channel YouTube Jin Tomang. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari planet Mars. Kang. Nah, dia ini seorang pemain lama YouTuber ya dibilang juga. Kalau menurut saya sih yang mengawali ya bidang otomotif khususnya drag bike. Ya, tolong kenalin sebelah saya, kiri saya. Nama saya Baik Lutfi Kurniawan, aslinya dari Kota Ngawi, Jawa Timur, cuma sekarang domisilinya di Brebes. Kebetulan ini lagi bareng sama Jin Tomang, anak SD sekolah lagi. Kalau saya masih muda ya, kalau dia udah tua, ya kan. Nah, kita nih coba iseng aja ngobrol sambil jalan sih, maksudnya ya tetap safety driving ya, Sobat Om Jin. Nah, kita sambil ngobrol, maksudnya ya ngobrol santai aja sih. Nah, jadi ya sambil jalan, maaf kalau sambil nyetir atau tidak fokus tetap, karena saya harus fokus tetap ke jalan. Ya, Bos Geng, berawal dari YouTube kira-kira mulai tahun berapa ya? Kalau untuk YouTube pribadi sih sebenarnya jauh sebelum YouTube dimonetize pun udah mengenal YouTube. Cuma untuk fokus ke dunia YouTube drag bike tentunya itu tahun 2013 2014. 2013 baru mulai, sedangkan sekarang 2020. Wow. 7 years atau 7 tahun ya. 7 tahun. Luar ya. biasa itu 7 tahun. Nah, kenapa sih tertarik ke dunia drag bike awalnya itu? Kenapa nggak bikin video-video telanjang atau apa ya kan? Yang biar cepet terkenal gitu loh. Oh, pasti kalau itu. Kenapa sih malah drag bike? Tapi juga cepet masuknya juga kalau itu. Enggak, awalnya emang kebetulan suka juga sama dunia motor, sama drag bike waktu zaman dulu sebelum masih baru-baru lulus sekolah lah. Cuma emang pada awalnya sampai terjun ke dunia drag bike itu kebetulan ngobrol sama teman juga yang ada di dunia drag bike, tanya-tanya tentang seputar dokumentasi audio visual untuk drag bike ternyata masih minim pada saat itu. Akhirnya punya kesimpulan untuk liputan, untuk mengambil satu momen-momen di dalam event drag bike buat kenang-kenangan aja, awalnya disimpan di YouTube dan akhirnya malah jadi keterusan sampai sekarang. Ya, jadi cuan ya. Cuan for life. Nah, mungkin Sobat Om Jin banyak yang penasaran sih. Kenapa sih namanya Bos Geng, nggak Bos Drag Bike atau apa gitu? Atau Anda pernah coli atau apa gitu? Enggak. Namanya kok kenapa Bos Geng sih? Karena awalnya dulu itu waktu kecil suka dibully Om. Nah, dibully kenapa itu? Ya sering dibully aja, terus akhirnya lambat laun pengen apa ya? Biar nggak ada yang bully gitu. Dibully Anda hitam atau Anda putih? Bukan itu, lebih dari itulah. Wah, aduh. Di zaman dulu waktu SD SMP lah. Terus akhirnya pengen biar nggak dibully. Kalau orang nggak dibully itu kan pasti Bos Geng. Oh gitu. Tapi malah justru sekarang akhirnya karena bulian yang seperti itu malah justru menjadi satu momen tersendiri yang bikin kita kangen. Oh, jadi nama Bos Geng itu berawal dari situ. Dari situ. Loh, bukannya Bos Geng itu Anda memang benar-benar pura-pura gini padahal aslinya bos beneran ya? Enggak. Bosnya dari geng-geng gitu. Enggak lah, enggak. Itu hanya awalnya itu ya obsesi di situ, terus akhirnya jalan kok malah jadi boomingnya Bos Geng. Dan juga sempat aku juga buat apa nama Bos Geng ini di akun medsos dulu itu ada yang namanya chatting itu yang namanya Camfrog. Aku sempat main di situ juga. Wah, ngintipin apa yuk Camfrog? Ngintipin orang gitu ya. Oh. Ayo. Kalau itu pemain lama Camfrog 2009, 2010 sampai 2011 pasti tahu. Tapi kalau misalnya orang ya gini ya, yang misalnya orang yang top Camfrog nih ya,
pasti aku jamin umurnya udah tua. Tua, asli om, tua. Nggak mungkin kan kelahiran tahun 2000-an Enggak. kenal Camfrog. Enggak. Ya kenal mungkin sekarang ini aja, cumanya. Tapi kan udah beda Camfrog dulu sama Udah Camfrog beda, sekarang. beda. Apalagi yang Camfrog yang VVIP ya. Oke. Udah kayak semprot. Aduh. Ternyata bos geng cabul teman-teman. Sebenarnya enggak juga sih. Ya kalaupun bahas Camfrog nih ya, kebetulan bahas Camfrog nih. Aku dapat istri pun juga dari Camfrog. Baik. Serius? Tapi bukan yang LC kan? Bukan, enggak. Kebetulan dia juga waktu itu baru kenal Camfrog. Baru main Camfrog 3 hari, cerita langsung ketemu sama aku. Wah, menarik nih. Diamanin sama menarik sekarang. nih. Bos geng yang dari dunia drag bike nih ya. Sekarang kita pancing aja percintaannya bos geng sama istrinya. Nah, dari Camfrog nih 3 hari terus gimana? Kan Anda dari Ngawi, sedangkan istri berasal dari mana? Brebes. Dari Brebes itu kan jauh, perlu bawang berapa banyak itu? Bahkan pada saat aku kenal sama istri aku itu, istri aku posisinya lagi di Makau. Wow. Lagi kerja di sana. Wah, itu nyebrang laut, nyebrang samudra itu. Nah, terus akhirnya baru 3 hari dia main Camfrog, ketemu aku. 1 tahun pacaran di dunia maya di Camfrog. Aku 1 tahun pacaran di dunia Camfrog. Akhirnya mungkin jenuh kali dia. Istri aku ini mungkin jenuh. Akhirnya minta satu kejelasan kalau emang serius suruh datang ke rumah orang tuanya, maksudnya yang di Brebes. Nah, terus kalau misalnya datang apa nggak rugi tuh istrinya? Nginjak kodok kan katanya? Ya enggak lah. Pokoknya aku datang ke situ, aku ketemu sama calon mertua aku pada saat itu, sekarang udah jadi mertua. Akhirnya kita silaturahmi. Terus aku balik lagi ke Ngawi. Gak lama istri aku pulang dari Makau, ketemu, terus mau tunangan ketemu lagi sampai nikah. Jadi sampai nikah itu ketemu real cuma 3 kali. Nah, sampai nikah itu ketemu real 3 kali. Pertanyaanku, Apa ini? caranya nembung atau ngungkapin kan kalau misalnya sobat milenial nih ya, nyatakan cinta ke pasangannya itu kan pakai ya bahasa-bahasa yang indah lah atau kejutan-kejutan lah. Sekarang posisinya di Makau sama di Ngawi, mau kasih kejutan apa coba? Kebetulan Zaman saat itu kan video call belum sehit sekarang. ya sudah Masih pakai Yahoo Messenger paling kan? pakai Yahoo Messenger, pakai Iya. DM, sama pakai Camfrog itu sendiri. Iya. Tapi kan nggak kualitasnya nggak kayak sekarang, tau sendiri kan? Iya. Masih banyak bintik-bintik noise tuh. Iya, betul, Nah betul. itu gimana caranya nyatainnya? Bahwa gue kita tresno karo aku, no piye? Aku pada saat itu kan sering tag mic gua om di Camfrog. TM di Camfrog. Nah, dia setiap aku tag mic di Camfrog, dia masuk, dia dengerin. Gitu, dia dengerin, di situ sering-sering disapa, disenggol gitu, akhirnya ketemu di privat message. Ya di situ aja terus berjalan aja terus. Akhirnya nyaman. Oh, jadi istilahnya kayak orang Jawa ya, weting tresno jalaran saka kulino. Gitu. Jadi kisah Cina. Terus nih, ketika disuruh kalau mau serius harus datang aja itu apa enggak? Kan belum pernah ketemu. Belum pernah lihat wujud aslinya. Gimana ya om? Lah, kan aneh gitu loh. Kalau yang lain kan gitu ya. Kayak saya pribadi kan, ketemu wujud aslinya, kenalan, jalan bareng, makan bareng, nonton bareng. Ya kayak anak-anak sekarang lah. Lah ini jauh-jauhan gitu loh. Ya orang gini om, aku pada saat itu ya emang aku pengen serius, sudah merasa nyaman sama dia. Ya ketemu juga udah video call dan dia udah tahu aku udah tahu dia. Ketemu sama orang tuanya, ya orang tuanya pun simpel jawabannya, katakanlah nanti semuanya segala keputusan nunggu anaknya pulang. Oke. Pada saat itu dia pulang, aku ketemu di Surabaya, lah kok masuk cocok, ya wes digas. Iya toh. Yes. Lah pertanyaannya nih, sana kamu bilang masuk apa sana? Lah sana bilang masuk nggak sama sini? Lah nyatanya sampai sekarang jadianan juga. Iya. Ya berarti ya masuk semua. Udah ada buah kisah cintanya ya. Oh iya. Nah, terus habis itu nikah. Nikahnya di Brebes. Di Brebes. Terus kalau orang Jawa itu kan hari pertama misalkan ketemu tanggal nikah di rumahnya perempuan, nanti selang satu minggu atau sepasar gitu kan, ya. Balik lagi ke rumahnya cowok gitu. Ya itu. Terus lamarannya pakai apa? Pakai bawang?
Kan Brebes terkenal sama bawang. Brebes terkenal sama bawang. Aku kan Ngawi. Oh iya, deng Kalau lupa Ngawi ya, kan iya. dekat sama Madiun, dekat sama Oh Sragen. pecel dong berarti. Tempe kayak. Oh tempe ya, mampu. Jadi itu kisah cintanya menarik juga. Jadi berawal dari Kevrok, tapi jadi berarti tidak menutup kemungkinan dong kayak anak milenial sekarang kan, baik cuma WhatsApp, DM Instagram. Sangat Berawal dari awalnya love sampai mungkin. kepo Instastory. Sangat mungkin. Akhirnya terjadi chat dan akhirnya terjadi hal-hal yang diinginkan ya kan? Pasti sangat mungkin. Nah, nih sekarang udah keluar coba sedikit dari itu. Istri nih dukung kegiatan kayak gini-gini kan jauh, nggak ketemu sama istri, sama anak tuh gimana? Ya tergantungannya sih Om. Nanti kalau kita misalkan bagi-bagi waktunya aja. Kalau misalkan udah di rumah ya full untuk mereka semuanya. Paling nanti ketika malamnya mereka udah istirahat baru aku mulai ngedit video. Wah, ngerjain apa yang udah ada bahan-bahan untuk diupload di YouTube. Nah nih Sobat Om Jin, nah Bos Geng agak cerita sedikit nih, coba kita pancing ya. Saya mau tanya, Bos Geng jadi YouTuber atau akun di YouTube Bos Geng ini melakukannya bersama-sama tim atau gimana? Untuk awal berdiri saya sendiri. Cumanya untuk saat ini ketika sudah mulai banyak acara ataupun event secara bersamaan itu biasanya saya membawa teman saya untuk membantu gitu. Ya dibilang tim mungkin belum 100% tim tapi sudah mengarah untuk ke situ. Udah berarti masih sendiri ya istilahnya ya? Sementara masih sendiri. Sama dibantu teman. Nah, Bantu teman. di selama perjalanan ini kan pasti butuh proses ya. Betul. Ya kan, buat ya siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman ya. Kalau saya sih jangan jadi YouTuber, saya anjurin. Capek bos, jujur. Ya kan? Iya, apalagi sekarang untuk mengejar monetize itu butuh persyaratan yang agak lumayan berat lah sekarang ya. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru bisa dimonetize. Dan itu pun monetize videonya dilihat dulu kan, banyak caranya. Nah, perjalanannya itu sih, perjalanan dari awal. Pasti kan nggak mungkin dong langsung banyak kan. Pasti butuh proses dan jujur aja pasti capek lah. Apalagi ya saya ini buat pengertian juga Sobat Om Jin ya, maksudnya buat YouTube itu butuh modal coy. Ada yang bilang YouTube itu nggak butuh modal, kata siapa? Udah tak bilang itu. Ya nggak bener nggak? Ya pasti. Kata siapa gitu loh. Pasti paling nggak untuk internet kuotanya juga harus ada uploadnya, satu modal pikiran. Cari bahan juga butuh bensin. Nah sekarang nih Bos Geng nih. Nah itu perjalanannya kira-kira gimana ya bos? Ya suka duka perjalanan dalam mencari konten tentunya ya. Nah Luar biasa. kan pasti kan kalau event drag nggak mungkin dong ada di Tegal atau di Brebes doang kan, pasti jauh-jauh kan. Nah Jauh, itu gimana awal-awalnya? Awal-awalnya naik motor Naik motor sampai ke tujuan. Naik motor sampai Nah ke cerita kan kota. pasti belum ada yang kenal juga dong di awal dong. Belum. Mungkin langsung Aku pertama kali tiba-tiba. aku pertama kali liputan itu di drag bike, itu di eventnya Mas Yuda RDV waktu di ARS seri 4 Ring Road Manding Jogja. Oke. Itu aku event pertama yang IO pertama yang menerima Bos Geng itu ya RDV ARS itu pada saat itu. Cumanya itu dari IO-nya aja yang menerima awalnya. Tapi kan pas hari pertama itu aku liputan kan belum ada yang kenal. Ya udah, ya namanya gontok-gontokan sama pansus diusirin keluar, nggak boleh masuk ke zona waiting zone buat ngambil video. Karena belum tahu ya. Kalau sekarang kan beda cerita. Keluarin, masuk lagi, suruh keluar lagi. Tapi pada saat selesai event akhirnya ada dokumentasinya udah diupload di YouTube. Alhamdulillah dari pihak IO-nya pun sudah menerima dan paling nggak malah merasa terbantu mungkin. Pada akhirnya nextnya ketika ada event gerakan juga sudah aman. Selalu dipanggil ya. Nah langsung dari situ tuh kira-kira nih selama perjalanan kan tadi ada Mas Yuda ya dari RDV ya. Ya kan yang buat IDC sekarang lah ya, Indonesian Drag Bike Championship. Nah Ya, betul. setelah itu siapa lagi kira-kira bos? Orang pertama yang mengenalkan aku di dalam dunia drag bike di event resmi. Itu Mas Imam Kalur, Kalur Speed dulunya yang punya PP 116 Tune Up. Oke lah, itu balik dari cerita sejarahnya ya. Kita sekarang cerita masa kini nih ceritanya nih. Nah
siapa sih yang nggak kenal Bos Geng ya kan sekarang di drag bike ya kan. Nah, gimana sih perasaannya Bos Geng tuh kenal gitu? Ya seneng. Terus aku orangnya ini suka suka mengenal dengan dunia yang baru, dalam artian sama teman-teman yang baru gitu. Aku suka kumpul bareng gitu. Ya intinya ketika punya banyak teman, gimana sih Om rasanya? Meskipun terkadang ada orang yang punya prinsip mendingan aku punya sedikit teman daripada punya banyak teman yang mungkin dengan embel-embel bla 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 bla. Tapi kalau aku enggak, karena apa, suatu saat pun kalau kita punya banyak teman di lokasi manapun, ketika kita butuh bantuan, kita nggak akan bingung, gitu aja. Ya, kalau bingung pegangan aja dong. Yoi, pegangan. Iya. Kira-kira nih Bos Geng, dari pengalaman sampai sekarang ini nih, boleh dibuka sedikit sih kira-kira berapa sih pendapatan seorang YouTuber ya dengan subscriber ratusan ribu itu? Sebenarnya Safir nggak begitu berpengaruh. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang ya. Safir nggak begitu berpengaruh besar. Yang paling berpengaruh itu ya viewers sama iklan yang keluar itu ya, monetize-nya itu. Dan nah itu tuh makanya kalau Sobat Om Jin tahu ini, kalau ada iklannya YouTube-nya Bos Geng atau siapa orang klan-klan, nah jangan di skip 3 detik, tontonin lama biar makin bahagia dia. Amin. Ya nggak, jangan di skip 3 detik di skip, buset dah ya kan. Nah, terus gimana lagi Bos, cerita lagi, lanjut ya, maaf tadi potong. Ya itu, jadi tidak tergantung sama subscriber. Ya tidak begitu tergantung. Dalam artian bukan berarti tidak berpengaruh ya. Tetap berpengaruh luar biasa, tapi tetap maksudnya paling utama itu ya viewer sama subscribe. Jadi buat teman-teman semuanya yang bermain di dalam dunia YouTube, terutamanya untuk dunia drag bike ataupun yang lain, apapun itu konten videonya, utamakan itu update videonya terus, jadi sekreatif mungkin, konsisten. Nah, perjalanan terjauh Bos Geng selama event ini gimana ya? Atau gini Bos, aku pernah coba mancing ya kan. Gara-gara apa sih Anda bisa naik pesawat? Gara-gara apa ya bisa naik pesawat? Ya diundang. Kan gara-gara konten. Iya. Nah, gara-gara mau ngeliput di suatu daerah yang kebetulan saat itu di luar Jawa. Betul nggak ya? Yang saya tahu itu ya. Betul. Luar Jawa, lebih tepatnya kota Palembang kalau nggak salah. Palembang, bersama Belando. Belando, teman-teman kita di Belando. Nah itu ada pengalaman menarik teman-teman. Saya bongkar sedikit. Ketika Bos Geng pertama kali naik pesawat, kebetulan saya ditelepon, saya bilang kalau mau masuk pesawat itu harus copot sepatu, pakai karpet. Dia setengah percaya. Kalau ada karpetnya copot, kata kotor. Dia setengah percaya loh, ya kan? Untungnya nggak full percaya. Coba kalau full percaya, aduh. Hampir aku lepas sepatunya. Hampir aku lepas sepatunya. Tapi yang lebih parah lagi itu waktu aku pulang yang dari Palembang. Bukan Palembang. Dari Bangka, Pangkal Pinang, masih sama teman-teman Belando juga pada saat itu. Di perjalanan kebetulan ada event di Bangka ya, Pangkal Pinang. Waktu itu hampir ketinggalan pesawat. Belum sempat ganti pakaian, belum sempat apa, masih pakai koloran itu, celana kolor buat main sepak bola itu, buat main futsal, sama kaos biasa kayak gini. Sendalnya jepit, asli jepit, sendal hotel atau nggak lupa nggak salah. Naik pesawat. Gak sempat ganti pakaian. Akhirnya di dalam pesawat karena AC-nya dingin ya, siapa kedinginan itu menggigil itu. Ya kan nggak bisa minta selimut lah. Aduh, selimutnya siapa? Ya selimut yang lain. Tuh awal pertama kali naik pesawat, kedua kalinya waktu berangkat sama waktu itu pulangnya. Tapi bersyukur ya sekarang ya Geng, dengan adanya ya namanya di khususnya di drag bike ya, di roda 2 udah banyak kan ya, udah apa namanya? Ya, udah banyak yang tahu lah. Jadi ya dari situlah akhirnya bahwa percaya kan bahwa dunia itu nggak sempit ya, gitu. Betul. Di luar itu banyak gitu, banyak banget. Dan ketemu berbagai karakter dan macem ya kan. Nah di situ sih pasti merasa bangga ya. Ya paling tidak bersyukur lah Om, intinya lebih tepatnya. Nah sekarang nih terakhir ya, kira-kira sih pesan, kan sekarang banyak nih YouTuber atau otomotif yang saya rasa
kreativitasnya juga bagus ya. Luar biasa bagus. sekarang. Dan mereka juga masih muda-muda ya. Tapi yang paling dari mereka yang semuda tetap paling yang muda saya karena saya masih SD. Oke, harus percaya itu karena saya masih SD. Iya. Ingat. Dan satu masih SD dan gigi saya juga belum numbuh. Iya. Berarti ketahuan masih muda. Iya kan? Tetap dari mana? Itu dengan kreasi-kreasi mereka itu nggak takut tersaingi atau gimana, geng? Enggak sih, Om. Yang dalam artian kalau aku sih intinya konsisten aja. Toh yang namanya dalam dunia per-YouTuber itu juga bukan satu-satunya dalam artian yang bisa untuk menghidupi keluarga lah. Di luar itu kan masih juga bisa untuk kita mencari yang lain. Paling tidak jangan jadikan YouTube ini menjadi pokok utama dalam sumber kita. Itu yang paling penting. Ingat, jangan jadikan kalau YouTube dijadikan sumber utama, otomatis kita malah akan merasa tersaing. Mereka itu adalah teman kita sharing untuk menambah ilmu, bukan malah dijadikan sebagai persaingan kita. Bersaing yang sehat mungkin bagus juga untuk menambah satu kreativitas di dalam kita berkarya. Tapi kalau dijadikan persaingan yang udah namanya nggak mau tegur sapa dan sebagainya, jangan sampai ya. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Apapun yang terjadi, jalin silaturahmi buat para sahabat Beb. Oke. Nah, yang terakhir Bos Geng, tolong sampaikan kira-kira pesan dan pesan atau kata-kata apa yang kira-kira buat teman-teman ya. Ya buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Cintomang dan juga sahabat-sahabat Bos Geng, saya ucapkan terima kasih banget yang udah selalu support kita di dalam dunia otomotif ataupun juga sudah selalu nonton video kita. Tanpa kalian semuanya mungkin kita juga tidak akan sampai sejauh ini, sampai kemanapun ataupun juga paling tidak sampai bisa mendapatkan satu hasil yang seperti ini. Dan semoga aja kedepannya kita semakin akrab mungkin ya. Dan makin asik tentunya di dalam dunia otomotif. Kalau harapan saya sih cuma satu. Yeah. Semoga promotornya makin banyak event. Apalagi dalam momen corona kayak gini. Biar bisa jadi bahan, Bos. Pusing nyari bahan. Pusing, Bos. Asli, Bos. Buru racing sepi cuannya, Bos. Kalau ada promotor yang sering buat event, syukur-syukur padat berayap lah. Bos Yuda RDV gimana, Bosku? Jadi biar kita semua senang, ya kan? Semua senang. Baru Pak Bambang nggak dulu yang kemarin buat pedal. RDV yuk. Oke, Sobat Om Jin, begitulah obrolan saya dengan Bos Geng, salah satu YouTuber yang mengawali ya khususnya di dunia drag bike ya. Sampai ketemu lagi di video-video Om Jin. Jangan ojo lali yo, subscribe channel like, YouTube, komen, dan ciao. Wah, pokoknya biar saya juga makin bahagia. Amin. Ya kan? A2 BRT. Hore-hore bahagia gitu. Racing Team. Niat gawe konten, Beb. Buatan parang sambat. Bye-bye.